Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya para Purna Bakti ASN TNI dan Polri di seluruh tanah air, pada kesempatan ini kami hadir membawa penjelasan resmi yang sangat dinantikan, yaitu perkembangan terbaru, ternaik rapel serta penyesuaian kenaikan gaji pensiun 2025. Dengan izin Allah, informasi ini akan kami sampaikan secara bertahap, jernih dan mudah dipahami. Agar tidak menimbulkan kebingungan, selama beberapa bulan terakhir, ada satu pertanyaan yang terus berulang di benak banyak pensiunan. Setiap pagi, setiap membuka ponsel, pertanyaan itu kembali muncul. Kapan rapel dan kenaikan pensiun benar-benar direalisasikan? Ada informasi yang beredar terasa seperti gelombang. Di media berubah arah, di grup WhatsApp saling bersilang, ada yang mengaku sudah pasti cair, ada yang mengatakan masih tertahan, dan tak sedikit pula yang hanya meneruskan pesan tanpa kejelasan sumber. Dalam situasi seperti itu, Bapak dan Ibu hanya bisa menunggu sambil menyimpan. Harap namun hari ini keadaannya tidak lagi sama. Taspen akhirnya menyampaikan penjelasan resmi terkait mekanisme, rapel dan arah kebijakan kenaikan gaji pensiunan 2025. Ini bukan lagi pendapat perorangan atau spekulasi, melainkan informasi yang bersumber dari proses administrasi dan koordinasi lintas, lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang akan kita bahas secara perlahan dalam tayangan ini, insya Allah. Informasi ini bukan sekedar kabar biasa. Trupritin mengenai rapel dan kenaikan pensiun menyentuh kehidupan jutaan pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdikan tenaga, pikiran, dan loyalitas untuk negara. Maka sangat wajar jika Bapak dan Ibu menginginkan kepastian atas hak yang memang seharusnya diterima. Pembaruan kali ini tidak hanya membahas soal waktu pencairan, tetapi juga menjelaskan bagaimana pemerintah menyesuaikan inflasi, menghitung ulang kemampuan fiskal, serta melakukan pembenahan struktur sistem pensiun secara menyeluruh. Artinya pemerintah tidak sekedar menentukan angka, tetapi sedang menata ulang sistem pembayaran pensiun agar ke depan lebih stabil, lebih akurat, dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Gambaran besarnya seperti ini. Pembayaran pensiun dan rapel bukanlah proses sederhana yang cukup dengan satu keputusan, lalu dana langsung masuk rekening. Di baliknya, ada rangkaian panjang koordinasi antara kementerian, lembaga teknis Taspen Asabri, bank penyalur, hingga unit administrasi di masing-masing instansi. Ketika Taspen akhirnya menyampaikan penjelasan secara terbuka, itu menjadi tanda bahwa tahapan penting, seperti verifikasi data, penghitungan ulang kenaikan, serta sinkronisasi anggaran sudah berada di fase akhir. Tanpa melewati tahapan ini, pencairan tidak mungkin dilakukan. Jika kita melihat ke belakang, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang cukup aktif melakukan penyesuaian kebijakan, termasuk perubahan gaji pokok, ASN TNI, dan Polri, yang secara otomatis berdampak pada besaran pensiun. Namun penerapan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Data penerima pensiun mencakup jutaan orang. Banyak di antaranya berasal dari masa. Ketika administrasi masih bersifat manual, seluruh data itu harus disesuaikan dengan sistem digital agar perhitungan rapel benar-benar tepat dan tidak ada hak yang terlewat. Disinilah peran Taspen dan Asabri menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya menghitung nominal, tetapi juga memastikan setiap nilai kenaikan sesuai ketentuan pemerintah dan selaras dengan daftar gaji pokok terbaru tahun 2022. Misalnya golongan terakhir atau masa kerja dapat berdampak besar pada perhitungan rapel. Seagar tidak dikoreksi kekeliruan, tersebut bisa memengaruhi bukan hanya satu orang, melainkan ribuan pensiunan dengan kategori serupa. Karena alasan inilah, pengumuman resmi baru disampaikan. Setelah pemerintah benar-benar yakin bahwa basis datanya cukup kuat dan valid, keresahan yang Bapak dan Ibu rasakan dalam beberapa bulan terakhir sangat dapat dimaklumi. Banyak informasi tentang rapel bersumber dari tangkapan layar lama, potongan dokumen rapat yang belum final, hingga analisis pribadi yang tidak memiliki kewenangan. Inilah sebabnya Taskin terus menekankan pentingnya menunggu pernyataan resmi ketika lembaga berwenang akhirnya memberikan pembaruan. Meskipun belum selalu disertai tanggal yang sangat rinci, hal itu menandakan bahwa proses pengambilan keputusan sudah mengarah ke tahap final. Penjelasan ini juga mengungkap
bahwa pemerintah sedang mengupayakan pola kenaikan pensiun yang lebih stabil. Ke depan harapannya, penyesuaian bisa dilakukan sejak awal, sehingga tidak lagi terjadi penantian rapel panjang, seperti yang sering dialami sebelumnya. 25 dijadikan semacam masa, transisi atau pengujian kebijakan baru, agar sistem ke depan lebih rapi dan tidak membingungkan. Dengan kata lain, apa yang terjadi tahun ini bukan hanya soal pencairan dana, tetapi juga pembenahan sistem jangka panjang. Salah satu poin penting yang disampaikan, Taspen adalah kemungkinan pembayaran rapel 2025 dilakukan secara bertahap berdasarkan golongan. Ini bukan bentuk pembedaan, melainkan strategi teknis agar proses berjalan lebih cepat dan tertib. Golongan yang datanya telah rampung diverifikasi akan diproses lebih dahulu, sementara golongan lainnya menyusul setelah validasi tambahan. Selesai, Taspen juga menegaskan bahwa bank penyalur hanya akan bergerak setelah menerima instruksi resmi dan dokumen lengkap dari pemerintah. Artinya tidak ada bank yang dapat mencairkan dana tanpa dasar hukum dan administrasi yang jelas. Lalu, bagaimana pemerintah menentukan besaran kenaikan pensiun? Ada beberapa indikator yang digunakan, antara lain inflasi pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal negara, serta proyeksi kebutuhan dana pensiun jangka panjang. Inflasi menjadi faktor utama, karena nilai pensiun harus tetap mampu menjaga daya beli, namun pada saat yang sama, APBN juga harus seimbang agar program lain seperti pendidikan kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan daerah tetap berjalan. Salah satu faktor yang membuat rapel sempat tertunda di beberapa periode adalah proses harmonisasi data, baik untuk pensiun aktif janda, duda, maupun pensiun ahli waris, yang masing-masing memiliki rumus perhitungan berbeda. Yang pengumuman Taspen kali ini memberi sinyal bahwa proses harmonisasi tersebut sudah jauh lebih tertata. Dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan, pemerintah juga mempertimbangkan rasio antara pengeluaran dan penerimaan negara. Ketika penerimaan membaik, ruang untuk menaikkan pensiun tentu menjadi lebih terbuka. Tahun 2025 dinilai sebagai salah satu fase pemulihan ekonomi yang cukup kuat, sehingga banyak pihak memandang momentum ini relatif positif bagi para pensiunan. Di sisi lain, Taspen kembali mengingatkan pentingnya pembaruan data. Rekening masih ada pensiunan yang mengganti rekening. Tanpa memperbarui data resmi, sistem otomatis akan menolak transaksi jika data tidak cocok, sehingga pembaruan ini menjadi sangat penting, terutama bagi bapak dan ibu yang berada di daerah. Lalu pertanyaan yang paling sering muncul, kapan uangnya benar-benar masuk? Taspen menjelaskan bahwa setelah dokumen final diterbitkan dan bank penyalur siap pencairan, rapel tidak akan memakan waktu lama. Umumnya hanya membutuhkan hitungan hari hingga sekitar 1 atau 2 minggu, tergantung kesiapan sistem perbankan. Perlu diingat, meskipun persentase kenaikan sama, nominal yang diterima setiap orang berbeda. Karena mengikuti golongan dan gaji terakhir menjelang pencairan, biasanya dinamika di lapangan semakin ramai, rumor meningkat, pesan berantai beredar cepat, dan potongan video sering menimbulkan salah tafsir. Karena itu Taspen, Asabri, dan Kementerian Keuangan mengimbau agar bapak dan ibu menjadikan pernyataan resmi sebagai rujukan utama. Tanpa dasar resmi, informasi apapun sebaiknya dianggap sementara. Hal yang tidak kalah penting adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Momentum rapel kerap dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan Taspen atau Asabri dan menawarkan bantuan percepatan pencairan dengan imbalan biaya. Perlu ditegaskan secara resmi, tidak ada pungutan apapun dalam proses pencairan hak pensiun. Jika ada pihak yang meminta uang, bapak dan ibu patut waspada dan segera melakukan konfirmasi ke kantor resmi atau call center yang terpercaya. Di balik seluruh aspek teknis ini ada sisi sosial dan psikologis yang tidak boleh dilupakan. Para pensiunan sangat membutuhkan kepastian informasi untuk berfordom sehari-hari. Rapel sering direncanakan untuk kebutuhan penting, seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, pendidikan cucu, atau pelunasan kewajiban. Karena itu, perencanaan keuangan sebaiknya tetap fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu tanggal tertentu, agar beban pikiran tidak terlalu berat jika terjadi penyesuaian jadwal. Pada akhirnya, semua proses ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kepercayaan para pensiunan, keterbukaan informasi, kehati-hatian administrasi, dan kesungguhan dalam menata sistem
merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Bapak dan Ibu kepada negara. Rapel dan kenaikan pensiun bukanlah pemberian, melainkan hak yang memang harus dipenuhi. Dengan izin Allah, semoga penjelasan ini dapat sedikit menenangkan hati. Bapak dan Ibu sekalian, teruslah mengikuti informasi dari sumber resmi dan hindari kabar yang meragukan. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan pembaruan lanjutan seputar rapel, kenaikan pensiun, dan kebijakan terbaru untuk pensiunan ASN TNI dan Polri, tetaplah bersama kami di channel ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan batin bagi seluruh pensiunan. Dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal informasi penting berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menghadirkan kabar resmi yang jelas dan mudah dipahami di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.